Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durbina dengan NIM R1C123016. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang dimana ini sebagai tugas pengganti UAS. Baik, langsung saja. Yang pertama itu, tahukah Anda apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa organisme purba, jejak aktivitasnya yang terawetkan dalam batuan. Sisa-sisa ini bisa berupa tulang, gigi, cangkang, jejak kaki, atau bahkan jejak makanan. Eh, Terdapat tiga subtema yang akan kita bahas, yaitu pertama jenis-jenis fosil serta proses pemfosilan, kedua itu kegunaan fosil, ketiga itu contoh fosil dari filum arthropoda dan echinodermata. Jenis-jenis fosil. Fosil itu terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada fosil tubuh. Fosil tubuh merupakan sisa-sisa fisik organisme purba seperti tulang, gigi, cangkang, kulit, kayu, dan bahkan seluruh tubuh yang terawetkan dalam es atau amber. Kedua, fosil jejak. Fosil jejak adalah bukti keberadaan makhluk hidup di masa lampau yang terawetkan dalam batuan. Berbeda dengan fosil tulang atau cangkang, fosil jejak merupakan jejak aktivitas makhluk hidup seperti jejak kaki, bekas gigitan, atau bahkan jejak sarang. Dan ketiga, fosil cetakan. Fosil cetakan adalah rongga atau cetakan yang terbentuk dalam batuan karena sisa-sisa organisme yang terurai dan meninggalkan jejak bentuknya. Fosil cetakan ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama fosil case dan fosil mold. Fosil case itu merupakan hasil cetakan rongga antara mold luar dan dalam yang terisi zat lain seperti mineral sehingga menciptakan replika tiga dimensi dari organisme lain. Sedangkan fosil mold itu merupakan cetakan yang terbentuk ketika cangkang organisme menekan sedimen yang beku kering. Bagaimana sih fosil itu terbentuk? Fosil terbentuk itu yang pertama itu organisme mati harus terkubur dengan cepat oleh sedimen seperti pasir, lumpur, atau abu vulkanik. Kedua, setelah terkubur, organisme ini harus berada di lingkungan yang kekurangan oksigen atau anaerob. Kondisi anaerob memperlambat proses dekomposisi sehingga sisa-sisa organisme dapat terawetkan lebih dalam. Ketiga, mineral dalam air tanah meresap ke dalam sisa-sisa organisme dan secara perlahan mengganti material organik dengan mineral. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Dan keempat itu seiring waktu, sedimen di atas sisa-sisa organisme terpadatkan oleh tekanan dan suhu yang meningkat. Proses ini dapat mengubah struktur organisme. Kegunaan dari fosil. Yang pertama itu dapat membantu memahami bagaimana makhluk hidup berevolusi seiring berjalannya waktu. Kedua, dapat membantu memahami sejarah kehidupan di bumi. Ketiga, membantu memahami lokasi dan pergerakan benua di masa lampau. Keempat, sebagai sumber daya alam. Dan kelima itu dapat membantu memahami lingkungan masa lalu. Filum arthropoda. Filum arthropoda adalah kelompok hewan terbesar dan paling beragam di bumi. Hewan-hewan ini memiliki ciri khas eksoskeleton yang keras dan beruas-ruas atau bersegmen, yang membantu mereka melindungi diri dan bergerak. Contoh fosil filum arthropoda. Terdapat tiga contoh fosil. Yang pertama itu Trilobita, hewan laut purba yang hidup pada zaman Paleozoikum. Kedua itu Eurypterida, hewan laut purba yang sering disebut juga kalajengking laut, berasal dari zaman Paleozoikum. Dan ketiga itu Crustacea. Hewan ini ditemukan di batuan pada zaman Paleozoikum hingga sekarang. Kedua itu terdapat filum Echinodermata. Filum Echinodermata adalah kelompok hewan laut yang memiliki ciri khas tubuh simetris radial, tubuh berduri, dan sistem vaskular air. Contoh fosil filum Echinodermata yang saya tampilkan di sini ada dua, yaitu yang pertama ada blastoid yang memiliki bentuk seperti bunga, ditemukan di zaman Paleozoikum, dan kedua itu ada Asteroidea. Fosil ini mencakup bintang laut ditemukan di batuan yang berasal dari zaman Paleozoikum hingga sekarang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.